Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali di pembelajaran akidah. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara beradab kepada saudara, teman, dan tetangga. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah di video kali ini kita akan menambah wawasan, kita akan menambah pengetahuan, dan kita juga akan mempraktekkan bagaimana cara beradab kepada saudara, teman, dan tetangga. Nah, untuk pembelajaran di bab 3 ini, kompetensi inti terkait sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, jadi kompetensi inti yang akan kita ketahui atau kita lakukan adalah terkait kompetensi yang 4 tadi. Nah, di pembelajaran kali ini, kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah yang pertama, menghayati adab yang baik dalam bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Kompetensi dasar yang kedua, menunjukkan sikap hormat dan toleran sebagai implementasi adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Kompetensi dasar yang ketiga adalah menerapkan adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Kompetensi dasar yang keempat, menghayati adab yang baik dalam bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Selanjutnya, di pembelajaran kali ini kita akan memenuhi indikator terkait bagaimana cara beradab dengan saudara, teman, dan tetangga. Nah, indikator pertama adalah menghayati dan meyakini adab yang baik dalam bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Selanjutnya adalah mewujudkan sikap hormat dan toleran sebagai implementasi adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Selanjutnya adalah menunjukkan dalil perintah cara beradab kepada saudara, teman, dan tetangga. Indikator selanjutnya adalah mengidentifikasi bentuk atau ciri-ciri adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Selanjutnya adalah mengidentifikasi cara beradab kepada saudara, teman, dan tetangga. Indikator selanjutnya adalah mengidentifikasi contoh-contoh beradab kepada saudara, teman, dan tetangga. Indikator selanjutnya adalah mengidentifikasi hikmah beradab kepada teman, saudara, dan tetangga. Dan indikator yang terakhir adalah mempraktekkan adab bergaul kepada saudara, teman, dan tetangga. Nah, itu indikator-indikator yang akan kita pelajari di pembelajaran di bab 3 ini. Oke, yang pertama adalah pengertian saudara. Saudara adalah orang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan kita sampai garis keturunan ketujuh itu bisa dikatakan saudara. Di antaranya adalah ada kakak, ada adik, ada paman, ada bibi, ada sepupu, dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan dengan saudara. Yang kedua adalah teman. Teman adalah orang yang pernah bergaul dengan kita, ada di sekitar kita dan sering bertemu dengan kita.
Jadi, teman adalah orang dekat selain dari saudara. Bisa teman sekolah, teman bermain, teman curhat, teman sharing, atau teman yang selalu memotivasi kita ke dalam hal kebaikan. Selanjutnya, pengertian tetangga. Tetangga adalah orang yang rumahnya dekat dengan rumah kita atau dekat dengan rumah orang tua kita. Ada beberapa ulama menyebutkan bahwa tetangga adalah orang yang 40 jaraknya dari rumah kita. Artinya 40 rumah dari rumah kita atau rumah orang tua kita. Itu yang dikatakan dengan tetangga. Jadi dari pengertian saudara, teman, dan tetangga, kita harus tadi punya adab, punya sopan santun, punya etika terhadap saudara, teman, dan tetangga kita. Nah, selanjutnya, dalil tentang beradab kepada saudara, teman, dan tetangga. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan siapapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu Sabil, dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Artinya apa? Di sini Allah memerintahkan kita untuk beradab Islam kepada saudara, teman, dan tetangga. Jadi tidak boleh kita dengan saudara, teman, dan tetangga kita saling bermusuhan atau saling menyombong-nyombongkan diri, saling membangga-banggakan diri. Nah, Allah memerintahkan bahwa kita sebagai sesama muslim harus saling menghormati, saling menghargai, harus memiliki adab yang baik kepada saudara, teman, dan tetangga kita. Nah, sedangkan hadis Rasulullah menyatakan yang diriwayatkan oleh Ahmad menyebutkan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Nah, jelas hadis ini menyatakan bahwa kita sebagai seorang muslim itu harus memuliakan tetangga kita. Contohnya dengan cara memberi makan atau sekedar sharing, saling membantu untuk terciptanya kerukunan antar tetangga. Ya, setelah kita memahami dalil terkait adab Islam kepada saudara, teman, dan tetangga, kita akan menyebutkan ciri-ciri adab Islam kepada saudara. Jadi bagaimana ciri-ciri adab Islam kepada saudara? Nah, yang pertama adalah menjalin silaturahmi antar saudara. Artinya, kita sesama saudara harus saling bersilaturahmi. Minimal, kita punya tradisi di Indonesia ini adalah yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Artinya, ketika momen Idul Fitri dan Idul Adha adalah momen untuk bersilaturahmi. Jadi jangan sampai antar saudara tidak pernah bersilaturahmi. Itu akan menjadikan saudara kita menjadi lebih jauh. Artinya, sebagai sesama saudara harus saling bersilaturahmi. Karena dengan silaturahmi, kita bisa memperpanjang umur dan menambah rezeki kita. Yang kedua adalah saling memperhatikan dan kasih sayang. Jadi antar saudara, baik itu dengan kakak, dengan adik, dengan paman, dengan bibi, dengan sepupu, kita harus saling perhatian dan penuh dengan kasih sayang. Jangan sampai sesama saudara, baik itu kakak atau adik, itu selalu berantem, selalu mengolok, selalu mengejek, tidak mensupport, dan selalu
membentak. Jadi seharusnya antar saudara kita harus saling perhatian dan penuh dengan kasih sayang, sehingga akan terciptanya saudara-saudara yang harmonis, penuh dengan kasih sayang. Ciri yang ketiga adalah menjaga nama baik keluarga. Nah, sebagai seorang anak ataupun sebagai seorang orang tua ataupun sebagai seorang kakak atau adik, kita harus menjaga nama baik keluarga kita. Meskipun terdapat di keluarga kita terdapat masalah, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana mencari solusi dari masalah tersebut. Jangan sampai masalah-masalah yang ada di keluarga kita itu terdengar atau tercium oleh selain dari keluarga kita, sehingga akan menimbulkan berbagai macam hal-hal yang negatif yang kita tidak bisa kendalikan. Jadi sebagai saudara, sebagai keluarga, kita harus selalu menjaga nama baik keluarga kita. Nah, ciri yang keempat adalah menjauhi sifat permusuhan kepada keluarga dan saudara kita. Ya, jelas, sebagai saudara kita harus saling mendukung, saling memotivasi, sehingga jauh dari permusuhan, jauh dari masalah terkait keluarga. Contohnya seperti KDRT atau misalkan cerai ataupun pembunuhan yang sedang sekarang banyak terjadi di lingkungan keluarga. Jadi sebagai seorang keluarga, baik itu juga saudara, antara anak dengan ibu, antara anak dengan ayah, atau semua ruang lingkup keluarga, kita harus saling mendukung, saling berdamai, saling memperkuat, sehingga terciptalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, selanjutnya, ciri yang kelima adalah menjaga perasaan keluarga. Jelas, sebagai seorang keluarga muslim yang baik, maka tugas kita adalah menjaga perasaan keluarga. Karena baik buruknya keluarga kita tergantung kitanya. Kalau kitanya baik, insya Allah akan baik. Kalau kitanya buruk, maka keluarga pun akan ikut buruk. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri adab Islam kepada teman. Nah, sebagai teman yang baik, maka kita harus memiliki ciri-ciri adab Islam kepada teman-teman kita. Nah, apa saja? Yang pertama adalah menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman. Nah, jelas, sebagai teman, kita harus menciptakan suasana aman dan nyaman. Jangan sampai antar teman kita selalu membuat gaduh, selalu membuat tidak aman dan tidak nyaman. Bahkan sesama teman kita saling membuli, itu yang tidak boleh. Nah, keterkaitan dengan zaman-zaman sekarang, banyak sekali anak-anak yang tidak memiliki ciri-ciri adab Islam kepada teman. Sehingga banyak terjadi bullying atau namanya penindasan terhadap teman-temannya yang dari segi fisik itu memiliki kekurangan. Maka Islam mengajarkan kepada kita bahwa adab kepada teman yang pertama adalah menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman. Sehingga baik itu teman dekat ataupun teman jauh, kita harus saling mendukung dan tidak saling membuli. Nah, ciri yang kedua adalah suka membantu teman. Artinya apa? Ketika teman kita kesusahan atau mempunyai masalah, tugas kita sebagai teman yang baik adalah mensupportnya, membantunya, mendukungnya, atau memotivasinya, atau menasehatinya ketika teman kita ada di hal-hal yang melenceng. Maka teman yang baik itu teman yang selalu memotivasi dan menasehati ketika temannya sedang kesusahan ataupun sedang dalam musibah.
Yang ketiga adalah membawa kebaikan dalam pergaulan. Ya, jelas. Sebagai seorang teman yang baik, maka kita harus selalu menebar kebaikan, mengajak kebaikan kepada teman-teman kita, agar kelak teman kita juga akan menjadi lebih baik atau akan menjadi baik. Contoh, kita memiliki banyak teman. Di antaranya misalkan temannya melakukan kejahatan, maka tugas kita adalah menebar kebaikan. Bagaimana teman kita agar berubah dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat adalah menganggap teman sebagai satu tim. Artinya apa? Contoh di kelas, kita sebagai seorang teman itu harus saling mendukung, saling mensupport, saling bekerja sama. Karena ketika kita bekerja sama, maka kekuatan kita akan bertambah. Kelas kita akan kompak. Kelas kita akan menjadi kelas yang profesional, kelas yang juara, kelas yang hebat. Maka sebuah tim yang kita jadikan dari teman-teman kita di kelas itu akan mendukung, akan menjadikan kelas kita menjadi kelas terbaik. Nah, selanjutnya adalah menanamkan sikap mengalah. Jadi, jangan sampai ego kita tinggi. Jangan sampai kita merasa paling benar. Jangan sampai kita merasa paling hebat. Jangan. Akan tetapi, sebagai sesama teman, kita harus saling mengalah. Karena mengalah itu ya bukan berarti istilahnya kalah, tapi mengalah sebagai bentuk kebaikan. Oke, nah itu ciri-ciri adab Islam kepada teman. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri adab Islam kepada tetangga. Nah, sebagai seorang muslim yang baik, tetangga yang baik, kita harus memiliki ciri-ciri adab kepada tetangga kita. Yang pertama adalah selalu menerapkan 5S. Sapa, salam, sopan, senyum, dan santun. Artinya apa? Ketika kita melakukan 5S ini, maka insya Allah akan menjadikan tetangga dekat kita menjadi tetangga yang harmonis. Saling mensupport, saling mendukung, dan ketika ada masalah, akan saling membantu. Nah, selanjutnya adalah ciri yang kedua, menjaga kerukunan dan keamanan. Sebagai tetangga yang baik, kita harus selalu punya prinsip bahwa kerukunan merupakan salah satu hal yang baik dalam bertetangga. Sehingga dengan kerukunan tersebut, maka akan terciptalah keamanan. Saling aman, cinta damai, itu akan tercipta ketika antar tetangga saling mendukung, saling mensupport. Oke, selanjutnya adalah ciri yang ketiga, menganggap tetangga dekat sebagai saudara. Jelas, Islam mengajarkan bahwa sebagai saudara seiman, maka tetangga kita adalah sebagai saudara seiman. Ya, jadi jangan sampai kita menganggap tetangga ya tetangga saja, jangan. Jadi anggaplah tetangga kita sebagai saudara. Kenapa? Supaya ketika kita melakukan kebaikan dengan menganggap tetangga sebagai saudara, maka hal itu akan menjadi lebih dekat. Ketika kita punya masalah, tetangga kita punya masalah, maka kita harus saling mendukung, saling mensupport. Ya. Nah, bagaimana dengan tetangga non-muslim? Nah, boleh sama. Artinya, dalam kategori ini, menganggap tetangga sebagai saudara sekemanusiaan, se-Indonesia, se-Pancasila, maka boleh. Jadi sesama tetangga, baik non-muslim ataupun non-muslim, kita harus saling mendukung, saling mensupport. Ya, jangan sampai antar tetangga saling ribut, sehingga berbagai masalah dengan tetangga. Tetangga sakit, diam saja.
tetangga merasa kelaparan, diam saja. Nah, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Nah, ciri yang keempat, saling silaturahmi. Ya, jelas tadi sebagaimana dikatakan bahwa silaturahmi akan menciptakan banyak atau akan mendapatkan banyak rezeki atau minimal memperpanjang umur. Benar. Karena dengan silaturahmi minimal kita didoakan atau saling mendoakan. Ya. Nah, itu ciri yang keempat. Ciri yang kelima adalah selalu berprasangka baik. Jadi jangan sampai antar tetangga itu saling iri, saling ria, saling suuzon gitu. Bukan husnuzon. Jadi sebagai seorang tetangga yang baik, maka kita harus berprasangka baik. Ya, karena dengan berprasangka baik, maka tetangga kita juga akan melakukan hal yang sama. Nah, selanjutnya adalah selalu membuka pintu maaf. Nah, ketika kita punya masalah dengan tetangga atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita harus selalu membuka pintu maaf. Karena dengan cara memaafkan, kita akan menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya yang ketujuh adalah menanamkan sikap mengalah. Tadi mengalah bukan berarti kalah ya, tapi mengalah ini untuk kebaikan. Artinya ketika kita mempunyai ego yang tinggi atau eh, emosional yang tinggi, maka salah satu dari kita itu harus selalu mengalah. Dalam ini Islam mengajarkan bahwa kita harus menghindari permusuhan, harus menghindari perdebatan. Maka salah satu cara menghindarinya adalah dengan mengalah. Ingat, mengalah itu belum tentu kalah, bukan berarti kalah. Tapi mengalah untuk kebaikan itu adalah hal yang lebih baik dibandingkan kita terjadi permusuhan antar tetangga kita. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara-cara membiasakan diri beradab Islam kepada saudara, teman, dan tetangga. Nah, pertama adalah menyadari setiap orang Islam adalah saudara, yaitu saudara seiman. Jadi sesama Muslim, baik itu ada di sekitar kita, ataupun di negara kita, ataupun di luar negara kita, itu kita anggap sebagai saudara, yaitu saudara seiman. Yang kedua adalah mempercayai bahwa saudara ibarat bagian tubuh kita. Jadi ketika bagian tubuh kita sakit atau saudara kita sakit, maka kita akan merasakan sakit pula. Contoh, saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah yang terkena musibah, maka hati kita merasa tersentuh. Sehingga kita minimal mendoakan atau bahkan kita mensupport supaya saudara-saudara kita yang ada di luar sana merasa dan memiliki kekuatan. Karena salah satu tugas kita sebagai saudara adalah saling mendukung dan saling mensupport. Yang ketiga adalah memberi perhatian kepada saudara, teman, dan tetangga kita. Jadi sebagai saudara yang baik, teman yang baik, dan tetangga yang baik, maka kita harus selalu memberikan perhatian agar saudara kita, teman kita, dan tetangga kita akan membalas dengan perhatian pula kepada kita. Yang keempat adalah menjaga sopan santun dan perasaan saudara, teman, dan tetangga kita. Artinya, baik yang masih kecil ataupun yang sudah dewasa, kita wajib atau menjaga sopan santun kita terhadap saudara kita, teman kita, dan tetangga kita. Yang kelima adalah menggali ilmu pengetahuan tentang pentingnya beradab kepada saudara, teman, dan tetangga kita, terutama ilmu agama. Jelas di sini menyatakan bahwa pengetahuan
tentang bagaimana cara beradab kepada saudara, teman, dan tetangga kita itu harus didasari dengan ilmu agama. Karena dalam ilmu agama, khususnya Islam, itu mengajarkan adab-adab yang sangat luar biasa yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam adalah suka membantu, terutama saat mereka membutuhkan. Jadi, sebagai seorang saudara, teman, dan tetangga, kita harus selalu membantu. Baik itu materi, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Maka dengan melakukan hal tersebut akan terciptanya kerukunan, ketenangan, perdamaian, rasa aman dalam keluarga, dalam lingkungan teman dan tetangga kita. Yang ketujuh adalah kita apabila memiliki rezeki lebih, maka harus saling berbagi, saling membantu. Karena riwayat menyatakan bahwa tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Ya, jelas. Jadi kita harus banyak berbagi. Ya. Selanjutnya adalah lebih banyak mengulurkan tangan kepada tetangga yang kurang mampu. Jelas. Ya, sebagai seorang tetangga yang baik, kita harus selalu membantu atau selalu memberi ketika tetangga kita kesusahan. Dan ciri yang terakhir adalah selalu mengajak ke jalan Allah. Artinya, baik itu saudara, teman, dan tetangga harus saling mensupport, harus saling memotivasi, dan harus saling menasehati. Agar apa? Tadi, menjadi manusia yang beriman dan bertakwa dan tidak melakukan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang tercela. Selanjutnya adalah contoh adab Islam kepada saudara, teman, dan tetangga. Contoh adab Islam kepada saudara, teman, dan tetangga adalah Burina, seorang ibu rumah tangga yang setiap harinya mengurus anak dan melayani keperluan suaminya dengan senang hati. Dan Ibu Rina memiliki seorang tetangga, yaitu Nenek Parmi, seorang nenek tua yang lanjut usia, yang anak-anaknya jauh dengan Nenek Parmi, sehingga Nenek Parmi sering kekurangan makanan, kekurangan pakaian, dan sering sakit-sakitan. Sehingga melihat hal seperti itu, Bu Rina selalu membantu untuk keperluan Nenek Parmi. Nah, meskipun Nenek Parmi termasuk orang yang galak dan suka pemarah, Bu Rina tidak memperdulikan hal tersebut karena ia anggap bahwa Nenek Parmi adalah seorang saudara. Jelas Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu membantu, selalu mendukung, selalu menasehati ketika saudara-saudara kita atau tetangga-tetangga kita sedang membutuhkan kita. Dengan hal tersebut, maka akan terciptanya kerukunan, kedamaian, kenyamanan. Oleh karena itu, Ibu Rina selalu memberikan atau selalu berbuat baik kepada Nenek Parmi. Dan Bu Rina itu tidak pernah membantah atau tidak pernah marah dengan siapapun. Sehingga itu adalah salah satu contoh adab Islam kepada saudara, teman, dan tetangga. Selanjutnya adalah hikmah beradab Islam kepada saudara, teman, dan tetangga. Hikmah yang pertama adalah dapat terciptanya suasana kerukunan, persahabatan, dan kehidupan bertetangga yang rukun dan damai. Nah, Islam mengajarkan kepada kita
untuk beradab kepada saudara, teman, dan tetangga. Sehingga dengan adab Islam tersebut, maka akan terciptanya kerukunan dan kedamaian. Hikmah yang kedua adalah selalu menjaga ajaran Allah dan Rasul-Nya serta mengamalkannya. Jelas, Allah memerintahkan kita, Rasul juga memerintahkan kita untuk selalu beradab Islam kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang ketiga adalah terwujudnya lingkungan yang nyaman dan islami. Tadi dengan kita melaksanakan perintah Allah, maka adab Islam kepada saudara, teman, dan tetangga akan terciptanya kerukunan. Hikmah yang keempat adalah terjalinnya kerukunan antar saudara, teman, dan tetangga. Jelas, ketika kita beradab Islam kepada saudara, teman, dan tetangga, maka akan terjalin kerukunan antar saudara, teman, dan tetangga. Hikmah yang kelima adalah memperkecil adanya sifat suuzon antar saudara, teman, dan tetangga. Oke, sebagai seorang saudara, teman, dan tetangga, maka kita harus berprasangka baik. Tidak boleh berprasangka buruk, karena apabila kita berprasangka buruk, maka akan menimbulkan hal-hal buruk lainnya. Hikmah yang keenam adalah saling menghormati dan saling menghargai akan lebih terasa. Jelas, ketika kita beradab Islam kepada saudara, teman, dan tetangga, akan terciptanya rasa hormat dan saling menghargai. Nah, hikmah yang ketujuh adalah memperbanyak orang yang semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Ya, ketika kita beradab Islam kepada saudara, teman, dan tetangga, maka ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah akan meningkat. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang Bapak bisa sampaikan. Kita akan melanjutkan di pembelajaran berikutnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.